Bapak Ibu saudara sekalian, kesalahan yang dilakukan banyak orang Kristen dan gereja mengenai sebutan anak Allah itu fatal sekali, sangat fatal saudara. Dan menurut pengamatan saya sudah membahayakan sebab menyesatkan. Sebutan itu menjadi begitu murah, begitu murahan, begitu murahan. Sebab sebutan itu diucapkan, diakui, dan dilabelkan ke orang lain tanpa memperhatikan kualifikasi, tanpa memperhatikan kualifikasi. Kalau Tuhan menjadikan kita anaknya, itu sebenarnya melalui sebuah proses yang tidak sederhana, proses yang tidak mudah. Oleh sebab itu kita tidak boleh berpikir kalau kita sudah menjadi Kristen berarti kita anak Allah. Anak Allah itu adalah sebuah keberadaan, saudaraku. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 1, saudara, ayat 11 ya. Kita baca dulu ayat yang keempat baru 11. Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, dalam Dia ada hidup. Zoe artinya hidup yang berkualitas, saudaraku. Walaupun perbedaan kalimat ini sering tidak mutlak ya, saudara. Zoe. Dalam Dia ada hidup, bios, dan hidup itu terang manusia. Seseorang akan memiliki terang kalau dia memiliki hidup itu. Memiliki hidup itu tidak sama dengan percaya kepada Tuhan Yesus di mulut atau secara akali setuju Dia juru selamat. Tidak demikian, saudaraku. Dalam Dia ada hidup, hidup itu terang manusia. Saya baru berbicara mengenai terang pada hari Minggu yang lalu, ya saudara. Terang itu menunjukkan tujuan, terang itu menunjukkan kebenaran, terang itu menunjukkan kebahagiaan. Tentu kita melihat harus dalam konteks pikiran Yahudi, ya. Light, ya. Or dalam bahasa Ibrani. The Lord is my light. Artinya apa terang itu? Kalau kita jadi terang, kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Amin. Lihat mukamu, orang ingat surga. Lihat mukamu, orang melihat surga. Lihat hidupmu, orang menemukan pola kelakuan, pola hidup dan manusia yang dikehendaki oleh Allah. Itu kebenaran. Tadi yang pertama tujuan, yang kedua kebenaran, yang ketiga kebahagiaan. The Lord is my light. It means that the Lord is my happiness. Kebahagiaanku, happiness, kebahagiaanku. Orang-orang yang suasana kebahagiaannya tidak ditopang oleh apapun, tetapi oleh kehadiran Tuhan. Karena memang kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, memiliki hidup yang adalah terang manusia itu tidak sederhana. Ini kesalahan fatal ketika hal ini disederhanakan. Betul-betul pembodohan. Betul-betul pembodohan, saudara. Sampai penyesatan.
Sebab akhirnya orang Kristen tidak merasa memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk didewasakan, ya, disempurnakan. Kalau pakai Injil Matius pasal 28, dimuridkan. Tidak ada proses yang benar. Kalau hanya ke gereja, kebaktian, mendengarkan khotbah, bahkan ikut pendalaman Alkitab, itu belum proses pemuridan yang dimaksud Alkitab. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terus? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa supaya menjadi anak Allah. Tolong ya diperhatikan. Kamu diberi uang supaya bisa makan. Tapi uang itu tidak otomatis membuat kamu kenyang. Uang itu fasilitasnya. Kuasa itu fasilitasnya. Tidak mungkin dong Paulus berbicara tanpa ada maksud ketika berkata kerjakan keselamatanmu. Tidak mungkin dong tanpa ada maksud. Tidak mungkin dong tanpa maksud kalau Tuhan Yesus berkata di Injil Lukas pasal 13 ayat 24-23, berjuanglah memasuki jalan sempit. Penyesatan yang masif, yang begitu luas itu membuat orang Kristen tidak menggeliat dari telur menjadi ulat kecil, dari ulat kecil menjadi ulat besar, ulat dewasa menjadi kepompong, dari kepompong jadi kupu-kupu, metamorfosis. Nggak ada geliat itu. Dari hari ke hari manusia hidup tanpa konsep. Ya sekolah, ya kuliah, ya menikah, ya punya anak, dan seterusnya. Itu bukan konsep. Itu nilainya lebih tinggi sedikit dari hewan. Orang yang punya konsep itu berusaha mengerti apa alasan aku jadi manusia. Jelas alasannya akhirnya adalah melayani, menuruti keinginan yang menciptakan. Amin. Supaya aku bisa melayani, menuruti keinginan yang menciptakan aku harus berkeberadaan seperti yang dia inginkan, yang memampukan diriku melayani dia. Bukan ikut SOM, sekolah ministry, sekolah penginjil, sekolah teologi, jadi pendeta lalu melayani Tuhan, atau rajin ke gereja, punya kedekatan dengan pendeta lalu melayani Tuhan. Salah, itu sesat. Tetapi keberadaan diri menjadi anak Allah, itu loh langkah utama, langkah pertama. Nggak boleh ada kasta. Kalau orang-orang yang sekolah teologi, punya gelar sarjana teologi atau master teologi, apalagi doktor teologi, dia boleh khotbah. Namanya kasta Brahmana. Sedangkan jemaat itu Sudra. Kalau majelis dan orang-orang kaya di sekitar pendeta, Kasatria. Kalau orang miskin ngerepotin gereja terus, Wesya. Yang kasta yang terbuang itu loh, yang tidak diakui. Nah boleh begitu. Akhirnya terbangunlah yang namanya mental block. Aku jemaat, aku awam. Aduh saudara, ini loh yang membuat sesat orang tuh loh. Saya sih tidak menyalahkan kalau pendeta punya atribut khusus waktu di mimbar, entah pakai baju apa gitu. Tapi jangan sampai kemudian mengisyaratkan seakan-akan dia punya kelas khusus dalam kerajaan surga. Kelas khususnya di kerajaan surga itu orang yang menjadi semakin seperti Kristus. Itu kelas khususnya. Bukan diganti yang lain.
Maaf ya Bapak Ibu, bukan saya lagi emosi ya. Sampai tingkat kadang-kadang saya muak. Jangan membuat kasta begini. Kalau memang ada orang yang memang terpilih sebagai guru penginjil, guru penginjil atau apa yang lain gitu, pengajar, oke, itu panggilan khusus. Tapi betul-betul pinter loh, bisa ngajar loh, betul-betul bisa menggembalakan umat loh. Jangan karena sekolah lulus SD jadi gembala sidang. Secara manajemen saja banyak jemaat yang biasa ngatur perusahaan lebih bagus ngaturnya. Iya loh. Nah, kita sekarang kan mau kembali ke Alkitab secara murni, back to the Bible yang original, saudaraku. Proses ini harus ada, jangan diganti proses sekolah Alkitab jadi pendeta itu VIP. Kalau jemaat, ya udah, jangan ekstrim-ekstrim, biasa saja jadi orang yang bermoral, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, rumah tangga baik-baik. Nanti pendeta yang wakil Tuhan memberkati kamu. Anda bisa ngerti nggak ini? Tapi ini sudah menjadi pola umum yang begitu baku. Sehingga pelayanan gereja hanya sekitar supaya bagaimana jemaat itu hidupnya diberkati, ya. Usahanya maju, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Kalau sakit didoakan cepat sembuh, kalau punya masalah cepat selesai. Ini bisa masuk neraka ini. Sebab ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia memberi kita kuasa, eksosia itu, supaya ini tidak otomatis. Nggak mungkin dong Paulus terus kerjakan keselamatanmu itu tanpa ada sesuatu yang kita harus lakukan. Pasti ada dong saudaraku. Kan di ayat sebelumnya ayat 5 dan 6 itu Filipi 2:12 ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Emangnya naruh pikiran dalam Kristus dalam dirimu gampang? Kamu mati dulu baru dia bisa hidup, tahu nggak? Kamu mati dulu baru dia bisa hidup. Supaya kamu bisa berkata, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Nah, kamu masih hidup, bagaimana dia bisa menguasai dirimu? Saya saja termehek-mehek ini, saudaraku. Tapi lagu yang kita nyanyikan yang terakhir ini, ya, yang tak layak ku berhak, Anda bisa menghayati enggak? Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Selamanya Kau Tuhan, ku tebusan, hidup hanya untuk kepentingan. Ini gambarannya gini loh saudara, gambarannya begini loh saudara, gambarannya. Sini, mana? Ku tebus kamu. Kasih saya, kasih. Ayo, saya ajar ya, saya ajarin ya. Ayo begini, hidup tuh begini. Udah 70 tahun, selesai. Mati. Waktu kita bangkit, Tuhan bilang, nih hidupmu, gua pulangin. Ayo nikmati sekarang di dunia, nggak ada si kunyuk sialan. Di dunia kunyuk sialan, kamu mau ditarik-tarik masuk neraka. Berikan hidupmu padaku. Mari, ku ubah kamu. Tepuk tangan, saudara. Tapi orang masih mau memiliki hidupnya. Dia nggak seneng kalau nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak terhormat. Jadi hidup manusia itu hanya diisi dengan hal begitu. Itu hidup tanpa konsep loh. Kalau kita mau jadi kaya, kaya itu bukan karena kita mau kaya, karena kita memaksimalkan potensi. Mau tidak mau jadi kaya, pintar, terhormat dong. Semua itu harus kita tempatkan di tempat di mana kita bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tolong ya, jangan dipahami sebagai supaya kita bisa kasih uang ke gereja.
Gereja pun sebenarnya tidak perlu punya uang, tahu nggak saudara? Yang penting kebutuhan gereja terpenuhi. Kalau pas gini, pas butuh gereja, gereja mau beli gedung, ayo kumpul-kumpul duit, udah beli. Setelah itu uangnya habis lagi gereja, nggak apa-apa. Uang di tangan saudara saja. Kembangkan, kelola anak-anakmu, beri masa depan mereka, bantu orang di sekitarmu. Bukan gereja punya aset sampai bisa bikin ini bikin itu. Kalau Tuhan izinkan boleh. Jangan sampai akhirnya pendeta jadi rusak gara-gara itu, lalu gereja menjadi rezim. Bukan tidak boleh gereja punya uang. Kalau jemaat memang mau begitu ya tidak apa-apa. Tapi kalau enggak pun enggak masalah. Ngerti saudara? Halo? Tapi saudara harus tahu bahwa Anda itu mau jadi kaya, terhormat, bukan karena supaya Anda bisa meningkatkan kualitas hidup di mata manusia. Saudara harus punya fokus satu, bagaimana meningkatkan kualitas hidup di hadapan Tuhan sebagai anak-anaknya. Makanya saya tulis di buku itu, pada akhirnya Bapa di surga ingin menemukan kita berkarakter seperti putra tunggalnya. Itu top. Wes. Kalau saudara tertarik dengan hal lain selain ini, Anda tidak pantas jadi anak Allah. Dan keinginan-keinginanmu itu pasti menghambat pertumbuhanmu untuk mengenakan karakter kepribadian anak tunggal Allah. Memang orang harus betul-betul melepaskan segala sesuatu baru jadi murid, baru bisa berkembang. Itu Lukas 14:33, baca dulu. Lukas 14 ayat 33. Iya, sebentar, yang lain biar menemukan. Saudara tahu, dari kemarin sampai tadi pagi saya masih kepikir gini. Ini yang datang 1000 lebih kan. Orang ini ngerti nggak bahwa mau dibantai? Ngerti nggak datang ini tuh mau dibantai? Anda mau dimatiin. Kalau datang cuman saya pengen tahu apa sih yang diomongin. Oke, boleh. Kalau cuman tahu percuma, you mau dimatiin. Makanya sebelum saya matiin orang, saya harus matiin diri sendiri dulu. Dan saya juga meratap, Tuhan, bagaimana supaya saya ini mati dan tidak jadi zombie. Mati tapi hidup lagi kan repot, saudaraku. Kalau Anda dimatikan, percaya deh, makan jadi enak, tidur jadi nyenyak. Apapun yang kita miliki kita syukuri. Wah, itu kesukaan Tuhan baru bisa merekah. Karakter kita bisa bertumbuh. Different. Ayat 33 baca. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan diri dari segala milik, termasuk nyawanya. Baca 26. Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, saudara hari ini yang datang ini bukan ngebluff ya, orang-orang yang beruntung, benar-benar beruntung mendengar ini. Tentu saudara akan sungguh-sungguh beruntung kalau mengenakannya. Anda kalau tidak mengenakan kebenaran ini, Anda tidak akan jadi manusia lain. You harus jadi manusia lain, sampai orang di sekitarmu itu tidak bisa bantah. Saudaraku, ini berbeda sekarang. Kalau cuman dulu nggak gereja, saya ke gereja udah beda. Itu mah bukan beda yang dikehendaki Tuhan. Kadang-kadang ke gereja kok tambah licik ya. Nah itu dia. Setelah ke gereja kok tambah licik ya. Dia ke gereja, utang nggak mau bayar, edan nggak saudaraku? Dia ngerjain saya. Lah ya percuma dong begitu. Jadi manusia lain. Lain itu betul-betul berbeda. Anda kan dikawal Tuhan lebih
lebih istimewa, lebih khusus. Percaya deh saudara. Tapi keberanian untuk mati ini memang nggak banyak orang mau. Kalau berani mati baru diproses. Melepaskan diri dari segala milik bakat, termasuk nyawanya. Anda tahu nggak Tuhan menggunakan kalimat ekstrim di sini, membenci ayahnya, ibunya. Itu kan puncak kecintaan yang kau miliki itu digantikan untuk Tuhan. Nanti kalau kita bicara soal sunat, sunat. Bagian mana seseorang mencapai klimaks kepuasan fisik, di situ yang disakiti. Tuhan itu luar biasa loh. Kalau orang bilang, kenapa disunat? Ya biar lebih sehat, lebih apa gitu ya, ada beberapa faktor ya. Apa penting banget sih? Coba yang dipikir, apa penting banget sih? Nggak penting-penting amat kan, betul? Banyak orang bule nggak disunat juga kok. Orang bule juga pinter-pinter tahu. Kalau nggak penting nggak dilakukan, mereka orang-orang pinter. Nah kita mikir kenapa mesti disunat orang Israel? Karena bangsa itu kan mewarisi pengenalan akan Allah, betul? Betul? Kalau mau tanya Allah yang benar itu siapa dan bagaimana dia, tanya sama orang Yahudi. Yang kedua, dari bangsa itu keluar juru selamat. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tuhan mau memberikan kepada kita satu signal. Kulit di mana engkau menikmati kepuasan, di situ disakiti. Tepuk tangan. Kalau Tuhan cuma mau cari kerjaan, kulit katan dipotong-potong, Anda pikir Tuhan itu kurang kerjaan apa? Begitu dikerjain, buat apaan? Oh supaya seksnya lebih puas. Oh supaya nggak kotor, bersih. Orang bule juga banyak yang nggak sunat juga nggak masalah. Nah kenapa Tuhan mesti begitu? Ya bangsa Israel itu bangsa yang menjadi pilot projectnya Tuhan. Jadi kalau kita orang Kristen disunat boleh nggak? Boleh, enggak juga boleh, nggak masalah, nggak masalah. Kalau tetangga kita harus disunat, ya terserah situ, kita nggak usah ikut-ikutan. Kenapa? Tapi kalau anak Anda bagus disunat, disunatlah, ya dengan alasan higienis atau apa, silahkan. Tapi kalau Anda berbicara mengenai keselamatan kekal, Tuhan mau memberikan kepada kita pelajaran. Suatu hari kelak ada sunat hati. Tahu sunat hati? Tuhan yang ngomong loh, bukan beta. Tuhan yang ngomong, hati disunat. Itu Israel yang sejati. Sekarang yang paling kamu cintai apa? Mama, papa, pasti dong. Nanti istri setelah kawin, ya dong. Setelah itu nyawa. Orang tua paling dicintai. Begitu punya pacar, punya istri udah tua, suami udah tua, nyawanya sendiri. Yang paling kamu cintai itu diambil, digantikan Tuhan. Maksudnya bukan Tuhan itu otoriter. Kalaupun Tuhan otoriter juga Tuhan berat dong. Tuhan yang punya kita kok. Halo? Kalau oksigen di bumi dicabut Tuhan, kita semua kayak ikan ngelepek-lepek di darat. Betul nggak? Semua juga Tuhan yang kasih. Kalau orang bilang, itu kan orang beragama, ya udah terserah. Lu nggak percaya Tuhan, ya terserah. Tuhan itu topang semua sempurna sampai hari ini, saudara. Kita diciptakan oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, semua diatur oleh Tuhan, hukum alam yang sempurna. Laut ada batas-batasnya. Walaupun sekarang Tuhan sudah mulai kasih signal, tsunami, gempa. Itu kan signal. Sebelum Tuhan datang, dunia kan diobok-obok supaya ikannya mabok-mabok. Dan kalau kita mabok, kita cari Tuhan. Orang mabok nggak cari Tuhan, udah susah. Makanya tadi pada waktu doa toh, kita nyanyikan, kulabuhkan rinduku di peluk. Amin. Udah tambah mesra aja kita nyanyinya. Udah tambah mesra lagunya itu. Tadi itu naik loh, tapi suasananya bagus waktu kulabuhkan rinduku di hati.
Oke, mantap. Tentu kau merasa, ku rasa. Jangan sampai Tuhan bilang gini, gue gak ngerasain. Gue gak ngerasain tuh. Kalau saudara mencintai seseorang, Anda berani mati untuk dia kan? Pasti. Kalau untuk Tuhan Anda harus berani. Nah sekarang yang diajarkan bagaimana memakai Tuhan, bagaimana memanfaatkan Tuhan, bagaimana mengeksploitasi Tuhan, bersahabat dengan dunia, Tuhan sebagai alatnya. Edan, kurang ajar. Mesti bersahabat dengan Tuhan, dunia jadi alatnya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan, bukan dengan mamon ketok loh. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan. Mamon jadi alat. Saya rindu kita mungkin seminar lagi nanti nyanyi lagu ini udah lebih mesra. Gula bukan. Ini ibu-ibu yang ditinggal suaminya lebih bagus nih, lebih mantap nyanyinya. Udah kecewa dengan dunia, itu lebih menghayati. Begitu punya suami baru, begitu punya suami baru, waduh berubah lagi. Ku labuhkan rinduku di peluk bojoku. Capek deh. Bahkan orang tua pun tidak kita cintai seperti Tuhan loh. Nah itu bukan berarti lalu kita tidak mencintai orang tua loh. Kalau saudara sungguh-sungguh, aduh, pecahkan jebret bisa mencintai Tuhan, waduh Anda beruntung. Tuhan menciptakan kita. Bumi ini berjalan seperti hari ini karena Tuhan. Keterlaluan kalau kita tidak mencintai Tuhan, saudaraku. Nah, kembali kepada pokok masalah. Bapa itu ingin menemukan manusia-manusia seperti putra tunggalnya. Nah, yang menyesatkan adalah ketika gereja mengesankan, memberikan signal, memberikan impresi bahwa kalau sudah jadi Kristen, jadi anak Tuhan. Sehingga tidak ada usaha yang serius untuk masuk proyek apa tadi namanya, pendewasaan, penyempurnaan atau pemuritan. Uang mukanya saja nih bro, uang mukanya, uang pangkalnya melepaskan diri dari segala milik. Nyawamu pun tidak boleh kamu cintai demi proyek supaya menjadi anak Allah ini. Saya agak putus asa loh saudara. Kadang-kadang begini saudara, seperti saya mau jual barang, maaf ya. Lalu barang itu harganya mungkin, ya oke, saya katakan mahal 1 miliar. Lalu orang-orang yang datang itu punya harta paling cuma 10 juta, 20 juta, 100 juta. Saya udah putus asa, saya mau tawarkan, saya mau beli, gitu loh. Kadang-kadang perasaan saya begitu, maaf ya. Ngerti maksudnya? Ya udah terlalu lama mencintai dunia. Bahkan orang-orang di sekitar saya pun saya teropong, ya cuman sampai di situ. Berani berapa kamu bayar ini? Ini cuman ilustrasi loh, bukan persis ya. Tapi saya mau beritahu, setiap saudara mestinya di dalam makalah ada talenta. Talenta itu potensi untuk bisa mencapai karakter Allah. Setiap kita punya talenta. Talenta jangan dipahami bakat. Karena diterjemahkan talent dalam bahasa Inggris, maka talenta itu disamakan dengan bakat. Pada dalam pelajaran Alkitab ini yang dimaksudkan talenta itu bukan bakat, tapi kemampuan untuk menjadi man of God. Kemungkinan 10.000 talenta itu jumlah yang besar sekali. Semua saudara itu punya 10.000 talenta. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar itu
Cukup untuk makan satu keluarga, gaji 1 bulan, 1 hari kerja. Cukup makan satu keluarga, suami, istri, anak-anak, dan kebutuhan lain. Ini zaman itu. 10.000 talenta jumlah yang sangat besar. Tapi jangan Anda hamburkan untuk yang lain. Ini masalahnya. Anda hamburkan untuk yang lain sampai nggak ada kebahagiaan Tuhan. Nah terus terang ya, banyak orang udah terlanjur kawin sama dunia. Bukan orang jahat, orang-orang baik. Anda bisa ada di sekitar gereja mendukung pelayanan, tapi Anda sudah terlanjur kawin dengan dunia. Makanya saya kadang-kadang agak pesimis, berani beli nggak ya? Saya saja saudaraku yang ngomongnya udah begini besar bacotnya, lebar bener ngomongnya saudara. Waduh, wah. Saya sendiri ya mahal bener ya. Tadi waktu berdoa pagi saja saya masih berkata, Tuhan mampulah aku bayar harganya menjadi seperti Engkau. Nah di dalam makalah itu juga ada, setiap orang yang menjadi milik Kristus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu. Hawa nafsu dagingnya, waduh. Lalu ada ayat yang saya sudah siapkan juga, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Waduh, bukan pinsankan. Jangan pura-pura mati, apalagi cuma mati suri. Kalau di gereja mati suri. Pada waktu ke gereja, aktif di pelayanan, mati suri. Begitu pulang, hidup lagi. Ini kan kalau lagi di sini kan manis-manis banget nih kelihatan nih. Wah dengar firman gitu terus, amin, oh haleluya, amin. Saudara keluar dari sini masih gini nggak? Anda tahu nggak bahasa Indonesia? Kalau ditanya nggak jawab tuh. Saya sudah lihat ya ibu-ibu tuh matre banget. Memang dia tidak kelihatan jahat tapi matreknya minta ampun. Saya nggak ngerti kenapa kok nggak rubah-rubah ya Bu. Yang dipikirkan tuh model baju, perhiasan. Padahal tambah tua, you jelek juga loh Bu. Secantik-cantiknya you, itu jelek juga udah tua. Mendingan manusia batiniamu dibuat cantik. Lagi pula kita tuh makin tua, metabolisme tubuh kita juga makin nggak bener. Jarang wanita yang terus jadi slim and beautiful, slim. Nggak bisa karena metabolismenya udah beda. Biar makan dikit tetap itu mengembang ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Iya. Waktu muda kayak Marilyn Monroe, begitu besar kayak Doraemon, itu udah biasa. Ibu-ibu ada nggak suka masa gini? Wah, emangnya gue pikirin, emang nggak begitu, ya kan? Emang juga gitu nggak? Lagi pula kalau you slim and beautiful, tetap bergelombang. Mendingan hatimu tambah cantik. Kalau cantik dua-duanya bagus, tapi kan nggak bisa. Dua-duanya juga nggak bisa. Pasti manusia lahiriaku semakin merosot. Alkitab loh, manusia batiniaku dibaharui. Nah, kalau Anda lihat foto waktu umur 17 tahun dengan sekarang umur 55, ya beda Bu. Dulu Ernie Johan kan Ernie Jojon tahu. Kembali ke uang pangkal. Uang pangkalnya saja melepaskan diri segala milik. You tidak boleh punya kesenangan lagi. Masa Pak jadi manusia kita nggak boleh punya ini, nggak boleh punya itu. Kalau bangsa Israel masih boleh karena duniawi. Orang-orang beragama lain boleh dan mereka dihakimi menurut perbuatan. Asal mereka tidak menjahati sesama, berbuat baik. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Berapa banyak sih makanan? Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Aku telanjang, kau kasih baju. Kalau orang kaya jangankan 3 potong, 1 truk juga bisa beli. Tapi uang dia 2 triliun, itu nggak ada artinya. 2 truk baju juga nggak ada artinya. Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Berapa sih harga nasi sepiring?
Mereka itu bisa masuk dunia yang akan datang, tapi bukan anak-anak kerajaan yang masuk ke dalam keluarga Allah. Saudara, beda. Tepuk tangan. Itu yang kemudian muncul suara di luar. Pak Eras itu konsep keselamatannya ngawur. Masa ada keselamatan di luar Kristen? Saya tidak pernah bicara ada keselamatan di luar Kristen. Tidak ada keselamatan di luar Kristen. Sebab hanya Tuhan Yesus yang memikul dosa-dosa manusia. Amin. Semua manusia, dari manusia pertama Adam sampai manusia pertama Amin. Pak Amin maaf. Ini bukan Pak Amin, ini kan bukan manusia terakhir, bukan. Ini Amin yang lain. Amin Wijaya atau Amin Raja Guguk. Anda bisa ngerti? Mereka pun bisa masuk, dia akan datang. Tapi agama lain, Pak. Agama lain karena tidak mengenal Yesus, dari kecil itu dididik salah. Nggak bisa disalahkan. Tidak ada ayat yang mengatakan dihakimi menurut iman, menurut agama. Nggak ada. Menurut perbuatan. Tapi mereka menolak Yesus. Nah, kalau sampai meludahi muka Tuhan Yesus, itu masalah. Yang tidak melawan kamu di pihak kamu, betul? Banyak orang non-Kristen juga baik-baik sama kita. Pokoknya nggak percaya Yesus binasa. Maksudnya binasa itu apa? Binasa itu tidak berkualitas. Kalau saudara percaya Yesus, Anda berkualitas. Berkualitas seperti Yesus. Berkualitas tinggi. Anda ingat nggak orang kaya yang datang berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku peroleh hidup yang kekal? Oh gini aja, supaya berkualitas ya, betul kan? Jual, pertama kali gini, lakukan hukum Taurat, betul nggak? Jadi orang baik, betul? Jadi orang baik itu berkualitas loh. Oh jadi orang baik itu berkualitas, Tuhan yang bicara bukan beta. Tapi orang ini desek terus, nyosor terus. Tuhan aku sudah lakukan, kurang apa lagi? Tuhan tidak menolak, Tuhan tidak membantah loh. Allah kamu belum lakukan, Allah. Enggak. Ya oke, udah. Memang ada banyak orang baik kayak begini. Tapi kalau kamu mau sempurna, if you want to be perfect, teleios, jual segala milikmu. Baikkan orang miskin. Botak. Anda ngerti Lukas berapa tadi? 14:33. Anda orang istimewa. Jadi kita nggak boleh punya keinginan, Pak. Nggak boleh. Nah, jadi manusia nggak punya keinginan gimana? Keinginanmu kamu serahkan ke Tuhan. Tuhan inginnya aku apa? Itu. Berarti mati. Ini berat. Makanya tadi saya katakan, saya mau bawa barang harganya mahal, you punya uang kecil. Maksud saya adalah banyak saudara yang terlanjur sudah kawin sama dunia. Kalau mau nih ya, ceraiin dia. Makanya saya tuh seneng kalau ketemu orang patah hati. Yang lagunya kayak Rahmat Kartolo. Patah hatiku jadinya merana berputus asa gitu. Jatuh miskin, dikejar hutang, mau dibunuh debt kolektor. Itu orang gampang selamat yang begitu itu. Loh, bener salah? Bener, tapi kalau dia nggak sempat bertumbuh setelah kaya, jatuh lagi. Jatuh lagi. Makanya kalau sudah diproses Tuhan itu indah. Istri yang digebukin suami, suaminya minggat, kawin lagi, dikhianati, waktu masih miskin, si istri cari kerjaan, suami nganggur, suruh sekolah, setelah sekolah punya gelar kesarjanaan, kerja, jadi kaya, bininya ditendang. Sakit hatiku jadinya. Sakit hatiku jadinya. Gitu. Saudara, orang-orang begini langsung, ya Tuhan, duniaku begini, mertua galak kayak setan. Itu kan ada yang begitu, mertua saya galak Pak, waduh Pak, lebih galak dari setan. Mosok, lebay ini Bu. Mertua udah begitu, suami udah begitu, waduh, anak nakal, ya Tuhan. Nah orang-orang seperti ini kalau nyanyi lagu tadi lebih hancur. Kulabuhkan rinduku karena jalan sendiri di peluk hatimu. Jangan setelah punya gebetan baru, tahu gebetan ya, pacar, kawin lagi baru, kulabuhkan rinduku di peluk bojoku. Nah itu sudah rusak.
Kalaupun Anda punya suami lagi, suami yang lama meninggalkan Anda, kawin lagi atau meninggal, tetap hatimu ke Tuhan. Makanya ada wanita-wanita yang tidak diberi Tuhan jodoh karena membahayakan. Tuhan bilang, aku senang sama kamu, kau untukku saja. Ya Tuhan, aku gak kawin, gimana nanti di langit baru bumi baru. Tepuk tangan. Jadi kadang-kadang kondisi yang sulit dan mengecewakan itu bagus. Kenapa anak saya mengecewakan aku? Kenapa suamiku meninggal usia muda? Semua itu disetting Tuhan sempurna. Tapi kalau Anda masih tidak mengerti, ya udah. Justru ketika Anda dicintai banyak orang kaya raya, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Perkataan ini tidak bermaksud untuk kalau bisa jadi orang miskin aja deh Pak, biar miskin. Bukan itu maksudnya. Anda diberkati Tuhan dan saudara idealnya kaya, sangat kaya, tapi jangan terikat dengan kekayaan itu. Tadi kan lagu yang terakhir, tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Saya mau nanya, Anda serius nggak sih? Kalau nggak serius, di sesi kedua silahkan pulang supaya konsumsi juga diselamatkan. Cius mau pura-pura, daripada duduk Anda stres, aku juga stres lihat mukamu. Ya mendingan you pulang aja deh ya, supaya tidak ada permusuhan di antara kita, demi kerukunan kita bersama, keselamatan aku tapi bukan kau. Ya, tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku selamanya. Ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentinganmu. Jadi nanti kalau pulang ke rumah, yuk kita jalan-jalan. Kemana? Biasa, ke tempat biasa. Sorry. Kenapa? Aku udah mati. Pagi ini sampai sore, sebenarnya ini hari pemakaman kita. Komitmennya dimiliki dulu. Komitmennya. Nanti proses kematiannya memang tidak langsung. Tidak langsung jeblok, nggak bisa, saya tahu. Ada proses kematian. Makin pendek napas kita dengan dunia, makin panjang napas kita dengan Tuhan, sampai tak mati. Jujur ngomong, saya ini belum mati total. Saya belum mati total. Makanya saya sering desperate, suffering. Tuhan, aku kenapa masih belum mati total? Nggak bisa. Semua lewat proses yang bertahap. Makanya Tuhan kasih saya umur. Kalau naik pesawat gitu, ada apa ini? Enggak, saya belum lulus. Tuhan masih kasih kesempatan hidup. Enggak mungkin saya dimatiin Tuhan, belum tentu. Yang pertama, saya belum lulus. Yang kedua, Rehoboth mau jadi apa? Makanya kalau naik pesawat sama saya, tenang saja bro. Di situ ada hambanya. Maka saudara bisa berdoa gini, Tuhan, jangan aku mati sebelum mati. Biar aku mati dulu. Dari segala keinginan dunia, dari kesenangan dunia, aku harus mati dulu. Sebab kalau Anda tidak mati, Tuhan Yesus tidak bisa memancar, mengalir, menggunakan mata, mulutmu, pikiranmu, perasaanmu. Nggak bisa mengalir, benturan. Terang tidak bisa bergabung dan gelap tuh di situ taruhnya. Ini sejajar dengan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Ayo, bisa diteruskan nggak nih? Kalau nggak, tolong panitia suruh pulang orang-orang yang nggak mau mati. Anda tuh jangan takut ya gini. Ya pendeta sih bisa aja mati lah. Kita kan masih jemaat biasa. Tuh, gua ngomong apa tadi? Jangan membuat kasta. Semua kita anak-anak Allah. Jangan membuat kasta.
Saudara, saya satu level anak Allah yang harus memancarkan kepribadian Kristus, mengenakan pribadi Kristus, memperagakan pribadi Kristus. Sebab akhirnya Bapak di surga mau menemukan orang-orang yang berkepribadian seperti anak tunggalnya. Dan itu baru memuaskan, dan itu baru lulus. Saya saja, jujur ya, suka melihat diri saya, aduh kok saya belum menemukan pribadi anak Allah Tuhan Yesus di dalam diri saya ya. Ya, suffering saudaraku, menderita saudara. Makanya kita harus berani menyingkirkan segala kesenangan-kesenangan dunia. Kalaupun pakai perhiasan mau pantas, bukan supaya dinilai orang. Lihat nih, lihat. Lebih baik Anda pakai tas sederhana, kasih ayat firman Tuhan, lebih mudah saya kalau tak masuk surga daripada orang kaya masuk surga. Jadi kalau teman seorang kaya itu tanya merek apa, baca aja sendiri. Lu banyak sendiri aja mereknya, emangnya lu gak bisa baca? Kalau mau beli tas nggak salah. Kalau Anda ya orang berduit, tasnya biar nggak gampang rusak, bagus. Mau merek Louis Vuitton yang bagus, yang keluaran baru, atau Hermes atau yang lain, nggak salah, pakailah. Tapi kalau dasarnya supaya dinilai, nah itu yang salah. Dinilai. Kalau perempuan pakai anting sama tidak itu beda, saya mengerti. Pakai kalung sama nggak itu beda. Tapi jangan karena biar dinilai, ini yang nggak baik. Itu merusak. Distorsi, batinku harus dinilai baik. Wah, semua sampai ini gede ini. Wah. Malah ada yang setengah dibuka. Itu yang kurang ajar loh. Dung. Buat apaan? Lu nggak boleh loh. Kasihlah bros di situ. Kupu-kupu yang lucu di mana kotor. Ada yang belagu-belagu gitu loh, nggak boleh. Ngerti nggak? Amin. Awas lo, nggak ngerti lo. Bisa nggak kira-kira begitu? Saudara punya penthouse, punya apartemen, Anda nggak punya, Anda bisa rileks nggak? Masih rumah kontrak, rileks nggak? Kalau Anda punya, Anda beli. Dan saya mau kasih tahu ya, ini sudah nggak boleh saya ngomong nih, rahasia nih. Saya kasih tahu ya, Anda kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu bukan susah miskin, sukar jadi miskin. Loh, baru kenceng aminnya. Tadinya nggak kenceng gimana sih? Begitu Anda diberkati punya apartemen, amin. Kalau tadi mati ya, enggak. Lah ini masalahnya. Aduh. Paham nggak maksud saya? Rela nggak? Loh kok relanya begini nih? Saya ini nggak menakutkan, bro. Saya ngomong ini bukan membuat Anda jadi miskin loh. Kita kerja keras. Sampai hari ini saya kerja keras. Kerja keras. Teman-teman sekitar saya orang kerja keras semua, bener-bener kerja keras, cari duitnya kenceng bener sudah. Tapi saya ajarin begini nih, kalau kita kaya bukan untuk nilai diri. Sebenarnya Anda itu jangan jadi orang kaya, jadi orang yang sangat kaya. Anda nangkep maksud saya ya? Ini loh saudaraku, berani melepaskan diri dari ikatan kesenangan. Kalau tampil bajunya sama ndak pede, buat apa? Boleh, kalau Anda punya duit gonta-ganti boleh. Tapi jangan jadi ikatan. Kalau reuni keluarga, wah sengaja mobil paling bagus dikeluarkan, cerita soal gini gitu. Apaan sih? Justru Anda tenang, kalem, duit banyak tapi rendah hati, orang kaya tapi nggak menampilkan OKB-nya kayak OKB itu loh. Amin. Tepuk tangan dulu saudara. Orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga, tapi kalau sampai Anda berduit, Anda mencintai Tuhan, Anda akan jadi orang yang istimewa di mata Tuhan. Sangat istimewa. Yang hadir di sini juga banyak orang kaya. Sebagian teman-teman saya juga kaya sekali loh. Kaya bener, bukan kaya-kayaan. Kaya bener. Tapi Anda tahu bagaimana saya menghajar dengan firman ini. Kenapa? Saya ingin dia selamat. Lu kaya sehebat apapun, kalau mati nggak bawa apa-apa, aduh,
itu laknat. Justru ketika kita berani menanggalkan keinginan-keinginan itu, saudaraku, makan apa saja enak, tidur nyenyak, sahabat banyak, kita pasti dibela Tuhan. Saya mau nanya, Anda mau dimatiin nggak nih? Mau menguburkan diri nggak? Memang saya sampaikan ini bukan berarti Anda langsung mati. Mungkin Anda cuma kejet-kejet dulu. Gitu. Kejet-kejet itu artinya apa sih itu? Sekarat. Anda mungkin masih tingkat sekarat. Saya ini juga sekarat tingkat tinggi, saudara. Tapi belum mati total loh. Saya udah sekarat gini. Ada orang pernah mendapat penglihatan gini. Mendapat penglihatan. Pak Eras ada penglihatan mendapat Pak Eras. Oh, Pak Eras masuk peti mati. Puji Tuhan. Tapi tangannya keluar sebelah gini. Waduh. Jangan pakai tangan sebelah dong. Saya udah senang-senang, waduh saya udah mati ini. Tapi tangan sebelahnya keluar begini. Mungkin gini sih. Mau colek-colek orang kali ya. Aduh. Tapi itu penglihatan kayaknya bener deh. Udah mati gini. Asal jangan begini keluar begini. Kan kalau mati kan mesti begini Pak, nggak kelihatan. Jangan sampai kita keluar begini lagi terus. Hei, ini dia. Ketika Anda berani tidak punya keinginan kecuali menyenangkan Tuhan, Anda bukan lalu jadi nggak ambisi cari duit. Enggak, salah loh. Anda kan tetap daripada uang di tangan orang lain, di tangan kita. Daripada juara sekolah, juara kelas bintang pelajar di tangan orang lain, di tangan anak Tuhan. Begitu. Di situ Anda efektif. Seperti khotbah saya soal garam dunia. Kalau Anda nggak punya kapasitas, Anda nggak bisa jadi vehicle, kendaraan dari garam itu. You mesti jadi kendaraan garam itu. Untuk jadi kendaraan Anda harus punya kapasitas. Kalau sakit-sakitan, miskin, tidak punya potensi, bagaimana jadi kendaraan garam Tuhan? Amin. Saya cuma agak khawatir ya, saudara pikir ini pendeta ekstrim banget seperti nggak nginjek tanah. Memang anak Tuhan nggak nginjek tanah, bro. Itu khotbah saya kemarin deh. Memang nggak nginjek tanah. Kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di mana ayatnya itu? Saya suruh tulis. Saya suruh tulis di sini. Harus mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kita nggak nginjek tanah memang. Tapi ingat ya, jangan depan orang tuh ekstrim, kelihatan rohani atau sok-sok. Jangan. Seperti biasa, hai, ketawa. Biasa, harus cerdas. Tapi batin kita tidak terikat di dunia ini. Nah, di sini satu hal yang saya mau katakan, penting nih. Anda harus berani hidup tidak wajar. Anda harus berani meninggalkan kewajaran. Meninggalkan kewajaran bukan berarti lalu saudara menjadi aneh, nyentrik. Enggak. Filosofi Anda yang berubah di dalam. Anda harus pintar bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan, diterima masyarakat, bersosialisasi dengan baik. Tapi batin Anda berbeda. Saudara, akibat yang tadi saya bilang kasta tadi, akibatnya Anda tahu nggak? Akibatnya yang lain, parahnya, saudaraku. Orang itu tidak berani hidup dengan warna yang unggul, yang excellent. Karena pendetanya saja udah nggak excellent. Dia excellentnya di jabatan pendeta, rohaniwan, wakil Tuhan. Nggak usah pakai begitu ya, wakil Bapak cuman Tuhan Yesus. Kamu hanya membagi kebenaran, yang kedua jadi contoh. Bahkan dalam berdoa pun masih menonjolkan dirinya. Itu gila nggak? Karena pinter ngomong lah, mau tunjukkan dia itu
pendeta lah. Jadi ada kasta. Ini salah. Maka pelayan-pelayan jemaat, ini kita kan sudah salah. Ya saya memaafkan diri sendiri dulu deh. Oke, ayo melayani, terima tamu. Kalau cuman begitu, rusak gereja ini. Aktivisnya jadi contoh. Senyumnya tulus, kalau melayani tulus, nggak galak-galak. Segala hal diteladani. Amin. Itu yang berat, kenapa jadi pelayan Tuhan jadi mahal. Karena mesti dapat contohnya. Makanya menjadi terang itu orang melihat hidupmu, lalu menemukan, oh manusia itu mesti begini nih manusia. Ini namanya manusia, itu babon. Oh ini yang namanya manusia, itu monyet. Anda bisa mengerti? Nah kalau Anda masih punya keinginan itu mendistorsi pertumbuhan. Baru uang pangkalnya doang loh itu. Tadi di 26 ya, 27 dibaca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib. Nggak ada orang mikul salib enak loh Pak, nggak ada. Salib itu hukuman yang membuat orang sampai mati. Nggak ada hukuman salib orang boleh setengah mati, nggak ada. Ada hukuman salib itu kalau Cicero seorang sejarawan menulis di dalam tulisannya, transkripnya, bahwa hukuman salib itu hukuman yang paling kejam. Artinya paling menyakitkan dan orangnya harus mati. Kalau nggak mati diremukkan kakinya, digebukin, dibonyokin sampai mati. Edan bener. Maka Tuhan Yesus itu sebelum diremukkan kakinya udah mati. Jadi sebenarnya siksaan sepanjang malam itu baik. Sebab kalau nggak disiksa sepanjang malam, besoknya nggak mati. Bisa diremukkan kakinya. Disiksa dulu, darahnya habis dulu sampai mati. Sebab ketika ditusuk lambungnya yang keluar air dan darah, habis darahnya Pak. Jantungnya berhenti. Tapi dua penjahat itu kelojotan, diremukkan kakinya. Kaki diremukkan loh Pak. Dipukuli pakai palu-palu besar itu sampai mati, diremukkan kakinya. Edan nggak? Serem. Kalau di perjanjian lama ada yang namanya korban bakaran. Korban bakaran itu korban yang dipotong-potong, dibakar habis seluruhnya. Itu korban bakaran. Nah, nggak boleh ada sisa, dibakar habis. Tuhan Yesus itu lambang dari korban bakaran. Saudara kalau mau dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus menderita. Kalau Anda mau dibangkitkan, Anda harus mati seperti dia mati. Nangkep saudara? Ini yang saudara harus berani melakukan sampai mati. Nah selama ini kita itu memaafkan diri dengan berkata, kita kan masih manusia, kita kan masih di dunia. Justru di dunia sekolahnya. Kalau sudah di sana nggak sekolah lagi, atau paling ada perbaikan. Sempurnanya Anda, sekolah Anda, prestasi yang Anda capai itu di bumi ini. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, sampailah kepada kematian, bukan kepada kepinsanan, apalagi mati suri. Berani mati? Kalau dikatakan memikul salib menyangkal diri, ini Bapak Ibu harus tahu ya. Semua lihat di sini, nggak apa-apa ya, 1 jam 20 menit, 1 jam lebih nggak berasa kan? Selama ini orang memahami penyangkal diri itu miskin. Hidup itu kadang-kadang seperti ini, saudara. Tidak terduga. Tidak terduga. Kematian pun seperti itu. Nggak terduga jatuh kayak begitu. Jangan macam-macam. Nggak usah nunggu naik Boeing 747 jatuh meledak baru mati. Makan ikan asin keselak juga mati. Tepuk tangan dulu. Saya ngomong ya, menyangkal diri itu bukan, ya jelas bukan, nama merah susu bukan saya Joni, bukan itu ya. Menyangkal diri juga bukan sekedar berbuat dosa, oh enggak, itu mah pasti.
matikanlah dirimu, itu ada 2 tahap. Yang pertama, matikan hal-hal yang melanggar moral umum. Yang kedua, matikan semua hasrat. Saya dari tadi ngomong yang kedua, tapi yang pertama aja belum lulus nih, banyak yang belum lulus. Jadi pegawai negeri korupsi, masih gak karu-karuan yang ini, saya tahu. Makanya susah bener saya. Gak apa-apa lah, tapi ya, yang mau langkai dua-duanya sekalian. Menyangkal diri itu yang kedua ini loh. Kalau cuman mestinya membunuh gak membunuh, ya itu namanya pertarakan. Agama lain pun juga punya hukum-hukum seperti itu. Menyangkal diri itu artinya bersedia tidak mengenakan pola kemanusiaan umum. Betul? Halo, nggak ada yang amin ya? Yang tadi saya bilang tidak wajar tadi, hidup tidak wajar tadi, saudara-saudara. Kan Tuhan Yesus satu kali khutbah dan berkata, darahku benar-benar minuman dan dagingku benar-benar makanan. Lalu orang nggak suka, lalu berkata, khotbah ini keras, siapa yang mau mendengar? Itu di Yohanes pasal 6. Khotbah itu sebenarnya nggak keras dong, aneh, nyeleneh, nyentrik. Darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Ih, keras amat ya. Itu bukan keras, mestinya aneh kan? Kenapa dikatakan Alkitab keras? Karena apa yang dikemukakan Tuhan berbenturan dengan naluri, hasrat, keinginan, kemauan mereka. Mereka maunya Tuhan Yesus jadi jagoan, jadi pahlawan yang membuat mereka mencapai kejayaan, kemuliaan lahiriah dari kerajaan Israel. Tetapi saudaraku sekalian, saudara melihat bagaimana Tuhan Yesus itu membawa visi kerajaan surga. Visi kerajaan surga berbenturan dengan visi dunia. Anda masih bersama saya? Itu khotbah saya di minggu kemarin loh. Kenapa Yohanes sudah lihat pembuktian? Waktu dia mau membaptis Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan masih baptis saya. Dia sendiri yang berkata, dia sendiri yang melihat burung merpati hinggap, lalu ada suara, ini anakku yang kasih kepadanya aku berkenan. Dia sendiri yang berkata, aku mengorek tali kasutnya pun tidak layak. Betul? Dia yang mendeklarasi, ini anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Loh, dia kok bilang begini? Kasih tanya. Dia berkata kepada murid-muridnya. Yohanes Pembaptis dia punya murid. Dia suruh muridnya tanya sama Tuhan Yesus, kita mau nunggu Mesias yang lain atau dia sebenarnya? Dia enggak sih? Aduh, gila ya. Kenapa bisa begitu? Karena Yohanes Pembaptis punya skenario. Kalau Mesias mestinya enggak begini dong. Ada demonstrasi yang hebat di tengah-tengah umat Israel. Nah begitu, kasih tahu dia. Orang buta melihat, timpang berjalan, tuli kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, orang miskin dapat kabar baik. Kasih tahu, cukup itu tandaku. Jangan punya skenario sendiri. Kenapa Tuhan Yesus ketika menderita tidak seorang pun di samping Tuhan? Orang-orang Yahudi melihat mujizat dan mengalami mujizat. Murid-muridnya melihat sendiri, nggak satu pun. Kenapa? Karena ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena mereka punya skenario sendiri. Mesti begini nih, mesti begini. Nah, orang Kristen itu punya skenario sendiri. Tuhan itu mau dikerjain sesuka-sukanya. Seperti orang yang datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, jadi ini dong, bagi-bagi warisan. Kapan aku jadi hakim di antara kamu? Emangnya bukan hakim? Dia hakim, tapi hakim versi Tuhan, bukan hakim versi kamu. Tepuk tangan. Tuhan diangkat jadi raja, menolak. Kenapa menolak? Apa bukan raja? Yesus raja versi Tuhan, bukan versi manusia. Murid-muridnya berkata, Tuhan, kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Kamu belum tahu kapan. Belum tentu tahu. Kamu belum perlu tahu kapan waktu dan ketikanya. Bukan tidak ada, tapi ada waktunya Tuhan, dan bukan kerajaan seperti dalam skenariomu. Nah, orang Kristen punya skenario. Itu semua dimatikan. Itu namanya menyangkal diri. Hidup tidak wajar. Kalau orang kan punya rumah, mobil, senang. Kalau kita enggak, aku mau disempurnakan seperti Kristus. Langit baru, bumi baru tujuanku. Dunia ini bukan rumah kita.